channel Budaya Palembang Darussalam, membahas kebudayaan secara mendalam agar kita semua lebih paham. Baik, pada malam hari ini kita khusus membicarakan tentang aksesoris Palembang. Sebagaimana kita ketahui, aksesoris Palembang itu kan banyak sekali ya. Ada baju, ada badong gitu ya. Nah, salah satu yang mengemuka dan dikenal pada masyarakat banyak atau populer adalah tanjak Palembang ya. Nah, di meja ini kita sudah melihat beberapa bentuk tanjak Palembang. Ada yang bentuk songket dengan ada pentolan atau ada lipatan yang keluar. Ada juga tanjak batik, ini bahannya batik dan tidak ada lipatan di luar. Ada juga yang lipatannya sebenarnya ada 3 lipatan di sini. Batik juga. Ini bentuk songket. Ini juga songket dengan lipatan di sini. Yang tadi tidak ada lipatan di atas sini. Ada ya. Ini tidak ada lipatan. Ini umumnya ada ya. Kalau kita melihat di toko-toko oleh-oleh Palembang atau di sentra songket, kita umumnya ketemu yang seperti ini, ada benjolan atau lipatan keluar, pentolan dia keluar, dan warnanya biasanya umumnya merah semua ya. Nah, ini biasanya dipakai secara umum di Sumatera Selatan. Ini contoh-contoh sanjak songket. Dan malam ini kita coba menelusuri asal-usul songket itu dari mana. Dan songket Palembang ini ternyata sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional pada tahun lalu, pada 8 Oktober 2019, diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional dan sudah mendapatkan sertifikat. Ini sertifikatnya ya. Jadi ini diakui tanjak adalah warisan budaya tak benda nasional yang berasal dari Palembang. Dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Nah, tentu ini tidak serta-merta diakui. Ada proses yang panjang dalam mengusulkan itu dan juga dalam pengkajian lebih lanjut. Karena warisan budaya tak benda ini juga harus ada kajian-kajian semacam itu. Sebagaimana kita pahami bahwa warisan budaya ada 2 bentuk. Ada tangible atau bentuknya materi atau benda. Kalau kita melihat tanjak kan bisa dilihat, contohin ini benda. Benda yang bisa kita pegang, kita lihat, ya kita rasakan. Nah, terus mengapa dia diakui sebagai warisan budaya tak benda? Yang disebut warisan budaya tak benda tentu tidak teraba, tidak terlihat, tapi dia ada nilai-nilai. Nah, songket yang dinilai, yang diakui adalah nilai-nilainya, estetikanya, dan sejarahnya. Itulah kira-kira yang disebut warisan budaya tak benda. Nah, hari ini kita coba telusuri asal-usul songket Palembang, dan di sebelah kiri saya sudah ada Pangeran Rashid ya, Pangeran Kesultanan Palembang Darussalam yang yang setia mendampingi Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikramo Raden Muhammad Fawaz Diraja. Jadi semacam ajudan Sultan dah beliau ya. Tapi bukan cuma ajudan, memang punya keahlian, punya kecintaan terhadap kebudayaan Palembang. Jadi itu yang ditanam, bukan ingin membangga-banggakan diri atau ikut kesultanan, bukan seperti itu, tapi memang ada rasa cinta terhadap budaya Palembang Darussalam. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengupayakan tanjak Palembang agar diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional. Kita coba bertanya dulu dengan Pangeran. Apa kabar Pangeran? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, siap. Iya.
walaupun dalam keadaan Ya, COVID-19 ini, ya. songket ini awalnya kan sebagai pengikat kepala, kan digunakan oleh orang-orang di masa Sriwijaya, diikat kepala, dan di setiap daerah ada kekhasannya masing-masing, ada keseniannya masing-masing, apa namanya, estetikanya maksud saya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara Palembang, apa kekhususan ciri dari songket ini kalau dibanding dengan songket-songket lain? Kita berbicara masalah tanja. Ya. Jadi tanja maksudnya. Ya. Maksudnya tanja. Jadi belakangan ini saya lihat banyak sekali pengguna tanja batik. Tanja batik memang betul ada pada masanya dahulu. Jadi sekian banyak pengguna, tapi mereka itu belum tertarik dengan untuk mengusulkan barang tersebut menjadi warisan tak benda. Jadi dengan kerjasama kami Kesultanan Palembang Darussalam dengan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, pada waktu itu saya kerja mengejar target untuk mengusulkan tanja batik ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik melalui Indonesia, Dinas Kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Tapi barang tersebut harus melalui provinsi. Oh ya, jadi artinya kan kita usulkan ke Dinas Kebudayaan Kota Dinas Palembang, Kota. kemudian Dinas Kebudayaan Provinsi, Betul. kemudian Jadi Dinas baru kemudian ke membawa Kementerian. ke pusat. Nah, pada saat mengusulkan tersebut memang banyak rintangan dari dinas sendiri, terutama mungkin terbentuk dengan narasumber kan, narasumber pembuat, pengrajin. Memang di Kesultanan sendiri, khususnya Kesultanan Palembang Darussalam, banyak pengrajin dan banyak pencinta sejarah dan budaya. Salah satunya budaya tak benda seperti yang kita bicarakan sekarang ini. Ya. Jadi pada saat itu saya ada telepon-teleponan sama salah satu rekan saya di Dinas Kebudayaan dengan Pak Mutakin. Pak Mutakin ya? Ya, namanya Pak Mutakin. Gimana Pak? Kita nih kayaknya tanja udah mulai menjamur kan, dipakai. Tapi kita tidak bisa membedakan antara tanja yang dipakai oleh mereka ini, karena yang dipakai sekarang ini kan kebanyakan batik. Memang betul, tanja batik adalah salah satu tanja khas Palembang. Akhirnya dengan berbagai macam usaha kami menelusuri tempat pengrajin batik. Rupanya di Palembang ini pengrajin batik itu sudah nggak ada lagi, paksa kita harus ke Jawa. Tapi susah, ada juga pengrajin tapi bukan batik tulis, karena di Palembang ini banyak terdapat batik asli Palembang. Ya. Tapi pada umumnya batik Palembang itu halus-halus dan dikenal di luar. Salah satunya batik Jepri, itu udah umum dipakai di kantor-kantor kan sekarang ini. Jepri, Lasem, ya, banyak lagi seperti yang lain juga. Nah, akhirnya saya berupaya untuk ikut dalam membantu mendaftarkan tanja tersebut, membantu mencari bahan-bahan untuk menguatkan, serta untuk menguatkan apa nih ya, kata wong Palembang ini nih, dasar kamu nak ngakui bahwa Palembang tuh punya tanja batik. Punya tanja. Nah, jadi apa bukti-buktinya? Apa bukti-buktinya? Nah. Ya alhamdulillah, memang kerja kami di Kesultanan Palembang ini banyak kajian, banyak mencari bahan dengan berbagai macam corak. Ya termasuk kalau saya perhatikan tanja ini warisan tak benda. Memang wajar atau layak kita daftarkan ke kementerian untuk dijadikan benda cagar budaya. Warisan budaya ya. Ya,
Ya. warisan budaya. Hmm. Akhirnya saya tergerak ikut membantu Dinas Kebudayaan dan sama-sama mendaftarkan dengan membawa bahan-bahan apa yang kita usulkan tadi bisa kuat di Kementerian. Ya? kementerian. Sebagai bahan pertimbangan Ya. bahwa itu betul jadi warisan budaya tak Betul. benda dari Palembang. Jadi kami tidak banyak basa-basi. Akhirnya kami berusaha untuk mencari bahan-bahan yang terkait dengan tanjak batik tersebut. Kebetulan Sultan sendiri ada nyimpan satu buah kain, ya mungkin simpanan dia juga kan. Ini kain batik lama. Tapi entah berapa lama umurnya kita tidak tahu. Akhirnya dari kain batik ini kita usahakan untuk menjadikan dasar Bahan ya. bahan usulan bahwa kita Palembang mempunyai seni batik. Ya. Mempunyai Seni bahwa Palembang ada batik pengrajin khas, batik ya. khas Palembang. Pengrajin khas yang pada masa lalu ada ya. Betul. Pada masa-masa Pada dulu. masa Kesultanan. Ah, Akhirnya dengan adanya kain-kain seperti ini, saya berusaha mencari lagi mulai dari pengrajin-pengrajin atau pengrajin batik dan pengrajin itu yang buat tanjak. Tapi kayaknya mereka tidak memahami terlalu banyak kan masalah tanjak batik ini. Mereka banyak menggunakan tanjak songket. Menurut Pangeran Rashid, apakah di awal dulu kita sudah tanjak songket atau tanjak batik? Kalau di awal zaman Kesultanan. Kesultanan memang sudah ada penggunaan tanjak batik. Tanjak batik ya. Ya. Jadi- Buktinya saya lihat pada Demang. Dulu kan ada namanya Demang kan. Demang atau Kadus ya. Kapas. Itu menggunakan tanjak batik. Pesirah ya. Ya, pesirah. Tanjak batik lengkap dengan pakaian panjangnya itu. Jadi kalau batik memang digunakan oleh para tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh apa namanya atasan waktu itu kan. Pemimpin daerah ya, daerahnya. Campasira, Kerio ya. Kerio dan Kerio ya. mungkin Kerio. salah satunya pangeran-pangeran terdahulu kan. Nah itu beda. Kenapa mereka banyak menggunakan batik? Karena batik itu gampang digunakan, nggak rusak kena air. Di samping itu juga mereka itu kan lelaki, kata wong lanang. Lanang kan haram, guno apa? Haram. Ya ada Jadah. hadisnya kita Dalam tidak hadisnya. tidak boleh menggunakan memakai emas ya untuk laki-laki dengan berbahan sutra. emas, sutra ya. Jadi berbahan sutra. Makanya Dan itu dipahami oleh orang Palembang sebagai negeri yang menjalankan syariat Islam, itu gitu ya. Jadi perkembangan songket ini mungkin sekitar tahun 90-an ya. Apa 19 ya. 19 itu memang sudah ada. Sudah ada, ya. Sebetulnya songket juga sebagian besar dipakai oleh para tokoh-tokoh utama, para sultan. Karena ganti mahkota. Karena di dalam ada beberapa buku saya lihat ganti mahkota. Karena mahkota untuk berjalan tidak mungkin kita menggunakan mahkota yang penuh itu kan. Pasti ada mahkota seperti tanjak tapi berbenang emas. Ya seperti sampai sekarang pun kami selalu menggunakan seperti saya pangeran dan sultan beda penggunaan ikat-ikat di atas kepala itu. Nah jadi tertarik dengan pengusulan tadi, akhirnya saya berusaha dengan Pak Mutakin bagaimanapun caranya kita tetap usulkan. Alhamdulillah dengan bahan-bahan yang ada ini kami angkat ke permukaan, angkat di bawah di Jakarta Sehingga diakui sebagai warisan budaya tak benda. agar bisa diakui sebagai warisan tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Pendidikan dan Kebudayaan. Ya alhamdulillah, saya juga nggak nyangka kalau memang dalam waktu singkat, Ya, kira-kira mungkin sekitar 2 bulan dari hasil pengajuan tersebut, langsung diakui. dapat telepon dari Pak Mutakin, Pak Rashid, alhamdulillah, tanpa kita sadari apa yang kita usulkan itu dapat sertifikat. Bang, alhamdulillah kata Pak, berarti usaha kita tidak sia-sia.
untuk mengusulkan benda ini sebagai cagar budaya kita kan. Ya alhamdulillah. Nah itu saya selalu komunikasi dengan Dinas Kebudayaan, istilah itu dalam arti kata kerjasama. Karena mungkin untuk berbuat ini, siapa lagi kalau bukan kita ya, untuk mengusulkan barang tersebut. Itu bagian cerita dari bagaimana saya mendapatkan sertifikat Tanjak Palembang, khususnya Tanjak Batik. Ya, artinya ini pengakuan dari nasional tentang hasil kreativitas masyarakat Palembang yang telah membuat satu kreasi ikat kepala atau yang disebut tanjak, sehingga mencirikan khas kepalembangan, baik dari tanjak batik dan kemudian berkembang menjadi tanjak songket. Ya kan? Nah, kalau kita melihat batik, kenapa batik? Karena memang batik ini tidak lepas juga dari pengaruh Jawa sebenarnya. Kalau kita melihat sejarah kerajaan Palembang, memang asalnya juga dari Jawa. Tetapi yang membedakan justru batik Palembang ternyata lebih halus. Motif-motifnya juga berbeda dengan motif-motif di Jawa, sehingga Palembang sebagai bagian dari kerajaan Jawa pada waktu itu membuat kreativitas atau kreasi-kreasi tentang benda yang menjadi identitas budaya Palembang Darussalam. Nah, saudara, nanti kita akan melihat bagaimana Pangeran Rashid memperagakan cara melipat dari kain yang bujur sangkar atau sama sisi, baik dari batik, nanti ada dari batik maupun ada songket juga ya. Nanti saya peragakan bagaimana nanti melipatnya dan kemudian sehingga itu menjadi tanjak ya. Nah, ada lagi istilah, sebenarnya satu lagi yang saya mau tanya tentang istilah ikat-ikat itu. Apa bedanya dengan tanjak? Jadi tanjak ini sudah jadi. Tanjak. Bentuk sudah jadi. Itu disebut tanjak. Ya, tapi kalau ikat-ikat memang dalam bentuk kain. Ya, dari bentuk kain dibentuk. Tetapi kemudian dilipat, dipasang. Nanti kalau dibuka dia berbentuk kain lagi. Oke. Kalau ini udah praktis ya, tinggal ini diikat. Tinggal ikat itu kain yang segi empat, pada akhirnya diikat. Oh, diikat juga disebutkan ikat. Sebentuk inilah ya, sebentuk apa namanya, tanjak, tapi dia belum jadi. Artinya masih berbahan kain tapi belum dibentuk. Kalau ini kan tinggal dipasang di kepala. Itu tanjak. Seperti yang saya sekarang ya, saya pasang ini batik ya. Ya, batik. Batik apa ya? Itu kalau batik Palembang kayak siang malam, batik Cina. Oh, batik Cina ini. Ya. Nah, batik jadi macam-macam juga batik Palembang ini, macam tadi japri, kemudian ada batik lasem, ada lagi kerak mutung ya. Nah, gitu. Yang ada nggak kerak basah ada ya. Baik para pemirsa budaya Palembang Darussalam, semoga yang kita sampaikan tadi menjadi ilmu pengetahuan kebudayaan Palembang, dan memang kita harus melestarikan warisan budaya di Palembang, baik yang berbentuk benda maupun tak benda, karena inilah kebanggaan kita sebagai wong Palembang. Jadi kalau ada identitas seperti wong Palembang ini memang memiliki budaya untuk memperkaya kebudayaan nasional, dan artinya kita ini adalah orang-orang yang jelas gitu ya, wong yang jelas. Nah, siapa lagi yang mempertahankan ini kalau tidak kita semua. Dan Kesultanan Palembang Darussalam di bawah Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Raden Muhammad Fawaz Diraja sudah memulai ini. Visi kesultanan ini bagaimana membangkitkan kembali kejayaan intelektual yang sudah dibangun sejak Sultan Mahmud Badarudin I hingga Sultan Mahmud Badarudin II. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kita akan membangun perpustakaan dan juga pusat data Palembang, dan juga mengembangkan aksesoris dan kemudian bentuk-bentuk benda budaya lainnya, sehingga
Palembang akan dihargai dan dibanggakan oleh masyarakatnya sendiri. Mudah-mudahan paparan hari ini akan mendapat manfaat bagi semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya wong lama dijaga sampai sekarang, jadi kebanggaan wong kita. Limbar cantik manis dikena ke di badan, adok kayu apoy lepus kulit kristal, songket Palembang, pakaian para sultan sudah dikenal sampai ke negeri